لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تبارك وتعالى في الكتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang yang beriman, ucapkanlah selalu perkataan yang baik-baik dan benar. Ya ayyuhalladzina amanu, ketahuilah Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Tidak akan pernah ada agama yang lain di sisi Allah. Umat manusia yang diakui oleh Allah, yang diakui oleh Rasulullah adalah mereka yang beragama Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Dan memang hadirin sekalian, hanya Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli, yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim, sebagai pedoman dan petunjuk di jalan yang benar agar umat manusia ini selamat di dunia dan di akhirat. Tidak ada pedoman yang lain Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apapun problematika manusia bergabung hidup, apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, semua ada dalam kitabullah dan Sunnah Rasul. Maka jangan berubah pada Jumat yang mulia ini sekalian. Kita akan membahas tentang suatu peristiwa yang hebat. Ada apa dengan Islam dan Nabi Muhammad SAW? Masyarakat muslimin, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu liyuriyah min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, maksud Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkali sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran
kami, sungguh Dia Maha Dengar lagi Maha Melihat. Ayat ini yang menjadi dalil yang pasti, yang menjadi rujukan bahwa peristiwa Islam memang ini benar dan pasti adanya. Tidak ada sangkaan dalam peristiwa Islam ini. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan jasa dan ruh beliau dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Misinya adalah menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang awalnya 50 kali satu hari satu malam. Maka dengan asbab bantuan Nabi Musa terbawalah sholat hanya 5 kali yang harus kita lakukan di muka bumi sampai kita mati. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu datang kepadamu. Ikhwatal iman rahimahullah, Islamiyah adalah suatu peristiwa yang sangat hebat, peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak akan bisa dipikirkan oleh akal pikiran dan nalar manusia, dan tidak bisa disandingkan dengan logika apapun di muka bumi ini, karena ia adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam perjalanan Islam ini banyak hal-hal yang aneh-aneh, yang luar biasa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, yang dirasakan oleh beliau, tidak bisa dimungkinkan oleh akal kita. Yang pertama, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, mencuci hatinya dengan air Zam-Zam dan memasukkan iman dan hikmah ke dalam hati beliau. Lalu diturunkan dari surga seekor binatang yang sangat hebat yang dinamakan Buraq sebagai tunggangan bagi Nabi tatkala peristiwa Islam. Lalu Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Lalu Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Mereka melakukan sholat berjamaah dan Nabi Muhammad menjadi imam. Lalu kemudian Rasulullah diangkat ke langit, ke tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan Rasulullah bersabda, ia telah diberi separuh ketampanan Nabi Adam. Bayangkan hadirin sekalian, manusia yang paling tampan di muka bumi ini, Nabi Yusuf, masih separuh ketampanan dari Nabi Adam AS. Karena Nabi Adam adalah penduduk surga yang diciptakan dalam surga, diturunkan ke muka bumi. Yusuf separuh ketampanan dari Nabi Adam. Yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris.
Al-Mubarakuni disebutkan beberapa pendapat perbedaan ulama tentang kapan waktu kehamilan ini harus menjadi pelajaran bagi kita agar kita jangan salah persepsi. Tetapi yang penting tidak mempersalahkan hal tersebut. Kehamilan ini adalah yang Islam lakukan karena di dalamnya ada pelajaran yang berharga, khususnya tentang sholat lima waktu. Yang pertama, Imam As-Sabari ia berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi waktu Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Itu yang pertama, hadirin sekalian. Yang kedua, Imam An-Nawawi dan Al-Qutubi mengatakan itu setelah 5 tahun kenabian, 5 tahun Nabi diangkat. Yang ketiga, Al-Alamah Al-Mansuri Fauzi berpendapat pada malam 27 Rajab. Perbedaan dengan sekalian. Sedangkan markas besar Al-Fatwa Islam di Qatar yang mengatakan oleh bimbingan Dr. Abdullah Al-Baqi yang menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang sahih terjadinya kapan peristiwa Islam ini, hadirin sekalian. Di antara semua sanad yang paling benar adalah riwayat Al-Musa bin Uqbah dari Al-Surdi bahwa Islam ini terjadi 1 tahun sebelum Nabi berangkat hijrah. Berarti itu bulan Rabiul Awal. Sedangkan riwayat yang paling lemah dikatakan yang dikritik oleh para ulama adalah Islam ini terjadi di bulan Rajab. Riwayat yang paling lemah. Jadi terlepas dari perbedaan itu, hadirin sekalian, tidak peduli kita kapan terjadi kalau tidak ada dalil yang pasti. Yang penting ini adalah siar Islam, tegakkan siar Islam, rayakan Islam. Karena itu mengajak umat agar mengenal Nabi Muhammad SAW, khususnya tentang peristiwa Nabi mendapat perintah sholat. Jangan pedulikan kapan terjadi. Dan di Indonesia mayoritas ulama kita merayakan Islam ini pada bulan Rajab. Maka harus mengikuti aturan ulama pemerintahkan. Jangan dipedulikan, hanya cukup menjadi pengetahuan bagi kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah bil qawiyyil matin, al-malikil hakil mubin, wa asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun, para pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kita akan membahas sebuah hikmah
Ingat, peristiwa akbar kelak di akhirat, hal yang pertama dipertanyakan tentang masalah sholat, bukan amal yang lain yang ditanyakan kelak di sidang akbar yang tentang masalah sholat. Apabila sholat manusia itu baik di muka bumi ini selama ia hidup, maka amalan apa saja yang dia lakukan akan dinilai baik. Tetapi jika sholatnya rusak, sholat yang lain, amal ibadah yang dia lakukan akan dinilai rusak. Perhatikan, telahkah sholat kita benar rusak? Ini hikmah Islam kita, perbaiki sholat kita. Lalu bagaimana cara sholat ini agar khusyuk, agar benar? Nabi tidak mengatakan hadis dan menjadi rukun Islam. Lakukan kemarian, cuma dua kawan. Tumanina yang ditinggalkan hadis sekalian. Tak kala kita berrukun, ingat jangan buru-buru bangkit. Tenang sebentar. Dalam waktu sepenggal bacaan tasbih, subhanallah walhamdulillah lalu bangkit. Lalu tatkala sujud, jangan buru-buru bangkit setelah membaca surah Al-A'la 3 kali. Tenang sebentar sampai rasa ini tenang, lalu bangkit. Lakukan sampai selesai sholat. Ini yang merupakan sholat manusia yang menjadi berdalil. Praktekkan ini. Jangan sia-sia sholat kita di muka bumi ini. Itu poin yang penting tentang peristiwa ini. Kapan terjadi tidak peduli. Demikianlah perubahan yang singkat ini dari sekarang. Semoga menjadi motivasi diri kita tentang hikmah peristiwa Islam dan sholat berbagai isu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa salli 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa 'afiyatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma a'inna ila sikaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Allahumma ta'ala 'afwa wal khair wa huwa al-barakah wa huwa al-ni'mah wa huwa al-rizq wa huwa al-quwwah wa huwa al-istiha wa huwa al-salamah wa huwa al-'afiyah wa huwa al-jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wa muslimina. Allahumma ansur ikhwana muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma damiril yahuda wa israeliya wa satid samlahum wa farrij jami'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina ala nawaradin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana